Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Quran dan Hadis, kelompok 3, ingin menjelaskan terkait sebuah peta konsep yang telah kita susun menjadi poster yang akan kita jelaskan satu persatu secara singkat dan padat kepada teman-teman sekalian dengan judul materi kita Sumber Hukum Islam, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kitab Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir atau berangsur-angsur. Tepatnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Dengan diterimanya wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang berarti manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran menjadi kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran sebagai sumber hukum karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan langsung dari Allah. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran sudah pasti benar hukumnya, tidak ada yang dapat diragukan lagi. Dari Al-Quran juga sumber hukum yang tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Hadis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis. Hadis merupakan salah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hadis menjadi salah satu rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sedangkan secara bahasa atau etimologis, hadis berarti perkataan, percakapan, dan perlakuan Nabi Muhammad. Kualitas hadis ada sahih, hasan, dhaif, dan maudhu atau palsu, di mana hadis sendiri digunakan dalam sumber Islam. Dan kenapa hadis digunakan atau fungsinya apa? Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama yakni adalah bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran, dan hadis berfungsi untuk memperjelas dan memahami isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata madhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan madhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Adapun menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan madhab adalah metode ataupun manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalani menjadikannya sebagai pedoman yang jelas baik dari segi batasan, bagian, yang dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Dalam agama Islam terdapat 4 mazhab, yaitu yang pertama ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta mazhab Hambali. Mengapa mazhab itu dijadikan sumber? Jadi bermazhab itu sangat penting bagi orang yang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut, atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan ushul al-mazhab yang diyakininya. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Kenapa sih ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum? Karena jika terjadi suatu persoalan yang baru dalam umat Islam di suatu tempat dan atau suatu masa, maka persoalan tersebut harus dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau tidak. Jika persoalan tersebut tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis,
maka pada saat itulah umat Islam harus menetapkan suatu ijtihad. Ketetapan ijtihad. Contoh dari ijtihad adalah dalam penetapan satu Syawal dan satu Ramadan. Contohnya ialah pada kemarin itu masyarakat rancu apakah satu Ramadan jatuh pada hari Sabtu atau hari Ahad. Oleh karena itu para mujtahid harus menentukan dengan segera agar umat Islam tidak rancu dalam menetapkan suatu perkara atau suatu hukum.